Halo semua, perkenalkan nama saya Antonius Alvaro dengan NIM 5241001. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih teknik dasar massage yang ada di fisioterapi. Apa aja sih? Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan belajar apa sih itu massage. Jadi massage itu merupakan suatu bentuk penyembuhan yang bisa digunakan oleh fisioterapi dalam terapi yang untuk intervensinya atau interaksinya langsung antara kulit, jadi kontak langsung dengan kulit antara terapis sama pasien. Nah, kemudian apa aja sih manfaat dari massage? Manfaat dari massage itu antara lain itu bisa meningkatkan sirkulasi darah dan aliran limfe. Kemudian juga bisa buat relaksasi dan stimulasi otot. Kemudian juga bisa menghilangkan ketegangan otot, kontraksi otot dan kontraktur dan lain-lain. Kemudian memperbaiki metabolisme tubuh beserta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, mungkin ada beberapa indikasi yang kita bisa asesmen terlebih dahulu. Kita cari tahu terlebih dahulu apa aja sih indikasi yang kita harus perhatikan sebelum melakukan massage. Nah, indikasi itu antara lain adalah yang pertama, adanya fatigue atau kelelahan otot. Kemudian ada kram otot juga, itu pemendekan. Kemudian bisa sesak nafas, jadi yang memiliki kelainan dalam otot-otot pernapasan. Kemudian sembelit juga bisa, dismenor, sakit kepala, nyeri punggung LBP, kemudian mabuk perdarahan sampai insomnia. Itu merupakan indikasi-indikasi yang kita bisa berikan intervensi massage. Jadi ketika ada beberapa tanda-tanda tersebut, jadi itu bisa kalian dapatkan melalui asesmen. Nah, itu bisa kalian berikan sebagai awal untuk massage. Nah, selain itu ada beberapa kontraindikasi yang kita harus perhatikan. Jadi jangan sampai kita memberikan terapi massage kepada orang yang memiliki tanda-tanda kontraindikasi sebagai berikut. Antara lain memiliki luka baru, luka akut yang baru aja timbul, luka bakar, kemudian peradangan, inflamasi akut yang masih baru banget 3 hari pertama, kemudian ada tumor, ibu hamil itu juga tidak boleh dimasas, menstruasi, penyakit kulit, intinya yang ada di bagian-bagian kulit, demam tinggi, karena itu nanti akan memperparah inflamasinya, varises dari pembuluh vena, kemudian bengkak, fraktur, dislokasi, dan juga sehabis makan. Itu merupakan beberapa kontraindikasi dari massage. Jadi kalau ada beberapa tanda-tanda tersebut, kalau bisa dihindari adanya terapi massage. Jadi seperti itu untuk bagian indikasi dan kontraindikasi. So, teman-teman bisa memperhatikan 2 poin itu untuk menentukan apakah pasien itu bisa diberikan massage atau tidak. Nah, selanjutnya apa aja sih perlengkapan yang perlu dipersiapkan dan alat-alat apa aja sih yang perlu disiapkan untuk melakukan terapi massage. Nah, terapi massage itu alat-alat yang bisa kita persiapkan adalah yang pertama dari ruangannya kita terlebih dahulu, ruang tunggu. Jadi di situ ada ruang tunggu, kemudian ruang terapinya di sini, ruang terapi. Kemudian yang pasti adanya dipan bed yang panjangnya sekitar 2 meter dengan lebar 80 cm dan tingginya menyesuaikan dari tinggi terapisnya. Dan kursi terapis yang pasti untuk terapi, kemudian kasur yang nyaman, dan juga spray yang bersih. Nah, pastikan untuk satu pasien itu menggunakan satu spray yang berbeda. Jadi satu pasien satu spray. Jadi kalau bisa jangan digabung. Kemudian handuk besar dan kecil, kemudian juga selimut untuk nanti menutupi area yang tidak akan diterapi. Kemudian gantungan baju. Nah, di situ ada gantungan baju. Nah, kemudian adalah bahan pelicin. Nah, kita di sini mungkin pakai baby oil, tapi selain itu kita juga bisa menggunakan minyak zaitun, hand body, dan lain-lain. Dan juga tisu untuk bersih-bersih. Jadi kurang lebih itu alat-alat apa aja yang kita pakai sebelum mulai massage. Nah, jadi itu tadi persiapan sebelum massage, indikasi kontraindikasi kejelasan. Sekarang kita lanjut aja ke teknik-teknik dasar massage. Baik teman-teman, kita mulai teknik dasar dari massage itu sendiri. Tapi sebelum kita mulai,
sini kita sudah bersama salah satu pasien yang sudah siap untuk dimasas. Sebelum mulai, pastikan izinkan pasien untuk beres-beres terlebih dahulu, ganti baju, menggunakan pakaian yang nyaman, terus bersih-bersih terlebih dahulu. Kalau udah cukup ya itu ya, persiapkan diri pasien untuk nyaman, lalu persilahkan pasien untuk ke bed, persilahkan pasien untuk tidur. Kemudian untuk menjaga privasi pasien, pastikan untuk tidak lupa menggunakan selimut untuk menutup area yang tidak dimasas. Jadi kita akan tetap memastikan privasi pasien aman. Dan juga pastikan untuk selalu berkomunikasi kepada pasien. Pastikan ajak pasien ngomong nyaman. Dari tadi Mas? Dari kemarin, oke. Jadi kita masas ya Mas. Jadi komunikasi sama pasien terus. Pastikan pasien nyaman. Jadi pertama, kita izin dulu, Mas, kita akan masas. Izin buat pegang area-area tubuhnya ya Mas ya. Banget, izin nutupin area tubuhnya Mas. Yes. Menyatu dengan kasur. Oke. Posisi pasien sudah siap. Kita bisa mulai untuk melakukan teknik-teknik dasar masas. Untuk yang pertama adalah teknik yang namanya stroking. Stroking itu adalah istilah lain dari mengusap. Jadi itu adalah awalan kita akan mengaplikasikan media masas ke area permukaan yang akan dimasas. Jadi pastikan untuk stroking ini kita tidak menuangkannya langsung ke tubuh, tapi kita tuang dulu di tangan, kita ratakan di tangan sebelum kita olesin di tubuh. Jadi yang pertama ini adalah stroking alias mengusap. Ratakan. Relax ya Mas, di sini ya. Nah, untuk stroking ini kita tidak perlu memberikan tekanan yang terlalu tinggi. Intinya kita menjembatani untuk mengusapkan seluruh media masas ke seluruh bagian yang akan dimasas. Nah, kalau bisa antar usapan ini tangannya nggak lepas, jadi rasanya akan nyaman terus di bagian tubuh. Oke, itu yang pertama adalah stroking. Setelah stroking selesai, kita selesai mengaplikasikan media untuk masas ke tubuh. Selanjutnya teknik dasar yang kedua adalah effleurage alias gosokan. Jadi setelah kita stroking, kita usap semua media rata, kita berikan tekanan gosokan ketika memberikan masas. Nah, kita ambilnya hari ini pada sekitar area muscle back bagian dextra. Nah, jadi kita fokuskan berikan tekanan di situ. Untuk arah usapannya sendiri kita harus pastikan tahu struktur dari serat ototnya. So kita ikutin di mana serat ototnya, kita berikan gosokan atau effleurage ke arah itu. Kita sedikit berikan tekanan, seperti di trapezius. Nah, kita berikan tekanan. Senyum balik. Nah, untuk usapannya sendiri kita bisa pakai telapak tangan, bisa pakai jari-jari, dan juga bisa pakai bagian ulna untuk bagian permukaan yang lebar. So itu senyaman terapis sendiri menggunakan tangan apa untuk melakukan effleurage dan stroking. Oke, setelah itu teknik dasar yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian petrissage atau remasan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita mulai dari picking up. Nah, picking up ini biasanya akan sering kita gunakan di bagian tubuh yang panjang.
atau mungkin yang tidak lebar, jadi yang bentuknya memanjang, seperti contohnya di ekstremitas atas seperti lengan atas ataupun di kaki. Untuk yang pertama, picking up, kita akan pakai ekstremitas bawah alias kaki untuk bagian yang kita pijat. Untuk picking up ini gerakannya seperti ngambil, namanya juga picking up kan, ngambil. Nah, picking up sendiri itu terdiri dari dua tipe. Ada yang C-shape, jadi ngambilnya full menggunakan tangan. Ada yang V-shape, itu cuma kecil-kecil gini. Nah, itu bisa dilakukan dengan satu tangan atau juga dua tangan. Nah, jadi kita akan coba untuk aplikasikan di kaki bagian kanan. Jadi, ini untuk yang C-shape seperti ini. Sakit mas? Enggak. Kemudian yang C-shape seperti ini, V-shape lebih kecil, biasanya untuk yang regi-regi yang lebih kecil atau sangkupannya lebih kecil. Nah, selanjutnya ada yang namanya bringing alias meremas. Nah, meremas itu gerakannya seperti kalian kalau pernah meres baju, nah gerakannya sama seperti itu. Jadi gerakannya adalah, nah, berlawanan seperti ini. Untuk bringing ini ada dua grade. Grade pertama itu adalah gerakan bringingnya atau remasannya itu cuma menggunakan fingertip, so cuma menggunakan jari-jari saja, tidak full arm. Sedangkan di grade 2 baru kita akan menggunakan full arm, semua full telapak tangan kita pakai. Tidak ada grade 3, karena di grade 3 itu pasti akan sakit karena tekanannya pasti juga naik. Nah, ini namanya bringing alias remasan. Oke, itu sudah dua dari teknik dasar basics. Nah, setelah itu ada yang namanya rolling alias menggulung. Nah, untuk rolling ini permukaan yang kita bisa aplikasikan adalah permukaan tubuh yang lebar seperti punggung tadi. Jadi kita akan kembali lagi ke punggung buat praktekin rolling. Oke mas. Nah, kita kembali ke atas. Untuk gerakan rollingnya itu, jadi kita turun dikit-dikit ke bagian-bagian atasnya. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Mulai dari bawah, kita ambil pakai jempol, terus kita tarik ke atas. Ke atas. Nah, kembali lagi ke bawah, taruh lagi. Seperti itu, kita ulang terus. Nah, teknik ini namanya rolling. Ini kan lebih optimal dipakai di permukaan-permukaan yang luas dan lebar seperti di punggung. Itu teknik rolling. Nah, selanjutnya yang terakhir di teknik dasar pelvises itu ada shaking. Jadi untuk shaking itu kita pastinya akan lebih gampang menemui di ekstremitas bawah, contohnya di gastro. Nah, jadi kita akan lebih sering melakukan shaking di ekstremitas bawah. Shaking pada umumnya kita pastikan untuk shaking maksimal pada area yang diberikan. Nah, kita bisa mengkombinasikan semua tadi dari pelvises dalam satu rangkaian massage kita, itu kembali lagi sekreatif dan sesuka dari terapis sendiri. Nah, selanjutnya ada teknik dasar yang namanya tap movement atau percussion. Itu adalah beberapa teknik dasar yang berupa tepukan pada anggota tubuh. Antara lain ada hacking,
ada beating, ada pounding, sama ada tapping. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah backing. Jadi teknik dasarnya adalah kita memberikan tumpukan pada area yang akan dimasas menggunakan sisi medial dari tangan. Seperti ini. Jadi kita langsung mulai aja. Kita pastikan teman. Kita berikan backing. Kita berikan menyeluruh di seluruh bagian yang ingin kita masas. Aman, Mas? Aman. Selanjutnya, yang kedua adalah namanya beating. Untuk beating sendiri, tadi kan kita pakai medial. Sekarang kita akan menggenggam tangannya dan menggunakan sisi sini. Di gerakan seperti ini. Kita lakukan sama seperti tadi. Kemudian yang ketiga namanya pounding. Tapi setelah tadi kita beating menggunakan ini, pounding kita menggunakan sisi medial atau menggenggam. Sama seperti tadi. Kemudian yang terakhir ada namanya tapping. Nah, tapping itu biasanya lebih sering digunakan di area wajah untuk facial massage. Cuma untuk kali ini kita akan praktekkan di area tubuh untuk tapping. Di tapping itu setelah tadi kita menggunakan bagian tangan, kita menggunakan jari. Jadi gerakannya seperti ini. Ini lebih seringnya gunakannya di wajah sebenarnya teman-teman, tapi kita praktekkannya di tubuh wajah. Kemudian untuk potong wajah karena sering pakai yang tapping ini karena areanya lebih kecil. Nah, selain percussion ini bisa digunakan untuk massage, ada salah satu teknik percussion atau tapotongan yang bisa digunakan untuk khususnya pada bayi untuk bagian pernafasan mereka. Itu namanya cupping. Biasanya digunakan untuk postural drainase untuk mengeluarkan darah ataupun cairan-cairan yang ada di paru dari bayi. Ini tekniknya namanya cupping. Jadi kita posisi tangannya seperti ini. Lalu kita, nah, ini sampai batuk dan keluarkan. Bisa juga bayi. Bisa satu tangan, bisa dua tangan. Nah, terakhir teman-teman di teknik dasar massage kali ini kita akan belajar tentang teknik friction alias gerusan. Jadi friction ini sering kita gunakan untuk release ataupun memecah yang adanya trigger point ataupun titik-titik tonus yang mengenal pada salah satu otot. Jadi biasanya untuk friction ini kita fokus di satu area aja. Yang pertama kita harus fokus dulu untuk cari apakah ada tonus otot, tonus trigger point yang ada di tubuh pasien. Jadi kita cari dulu menggunakan palpasi. Kita pastikan cari titik sakit dan tonus. Biasanya bentuknya seperti berendalan otot yang berbeda dari teman-teman otot di daerahnya. Cari dulu. Nah, kebetulan ini ada trigger point dari pasien kita. Dari sini kita bisa aplikasikan friction, teman-teman. Nah, friction ini gerakannya kita bisa menggunakan 2 jari, bisa 3 jari, bisa pakai jempol, dan juga bisa pakai siku. Tergantung kenyamanan dari terapis dan juga pasiennya yang dibutuhkan untuk friction. Nah, untuk gerakannya itu kita bisa menggunakan sirkular, dari melingkar di satu titik, bisa vertikal naik turun, bisa horizontal. Bisa di mix and match biar maksimal. Jadi kita akan langsung praktekkan aja. Kita akan pakai jempol aja yang pertama. Kita gunakan teknik sirkular dulu. Nah, ini titik palm otot. Sirkular bisa.
vertikal bisa, horizontal bisa, dan juga bisa pakai siku kalau berkenan. Coba ya, gitu ya Mas. Nah, untuk gerakannya pakai siku juga bisa sesuai seperti tadi, sirkular, vertikal ataupun horizontal. Kembali lagi untuk fusion ini kita gunakan untuk rilis adanya trigger point ataupun tonus otot berlebih yang ada di salah satu area tubuh. Baik teman-teman, seperti itu teknik dasar massage yang bisa saya ajarkan. Kita udah dari awal tadi dari stroking, fluorets, kemudian ada triceps antara lain antara picking up, bringing, rolling dan shaking. Kemudian ada tapotement atau percussion antara lain ada hacking, beating, pounding, dan juga tapping. Kemudian juga ada friction untuk release trigger point. Jadi seperti itu tadi dasar yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya silahkan belajar sendiri. Dari saya seperti itu. Terima kasih untuk pasien sudah mau menjadi pasien saya. Sekian teman-teman. Saya Alvaro. Peace out. Cut.